Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nidi Astuti, NPM 230305037 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan berdiskusi tentang isu global mengenai glukosa guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global yang diampu oleh Bapak Aris Suryawan, Magister Pendidikan, dan akan ditemani dengan rekan saya. Izin perkenalan, Taruni Madia, nama Lutfi Novia Rizky, Prodi D3 Tata Laksanaan Pelayaran Niaga. Saya berasal dari Universitas Maritim Semarang. Hai, fokus banget kelihatannya. Lagi nyiapin materi buat tugas akhir ya? Atau buat ngajar di sekolah? Lutfi, iya nih, aku lagi bikin materi IPA buat anak kelas 4 SD. Temanya itu tentang energi dan makanan. Tapi aku itu mau bawa ke isu yang lebih luas, kayak masalah glukosa global. Ternyata lumayan menantang juga ya untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Wah, glukosa ya, menarik sih. Di jurusan KPN, komoditas gula itu biasanya hal paling sibuk di pelabuhan. Emang kalau dari sisi kamu, kenapa glukosa jadi masalah penting buat anak SD? Glukosa ini kan sumber energi utama, Vi. Jadi otak mereka itu kayak butuh glukosa supaya bisa lebih konsentrasi untuk belajar. Nah, kalau kadar glukosanya cukup, itu mereka bisa lebih fokus daripada yang kadar gulanya itu kurang. Tapi masalahnya itu sekarang banyak banget glukosa buatan atau tambahan di jajanan mereka. Kalau di kapal kita sering angkut gula dalam jumlah ribuan ton. Tapi aku baru dengar istilah gula dalam gula buatan atau alami, coba jelasin gimana? Gampangnya itu gini, Pi. Sumber energi alami itu yang sudah tersedia dari alam tanpa banyak diolah, kayak nasi, jagung, ataupun buah. Sedangkan kalau sumber energi buatan itu biasanya gula yang sudah diproses dari pabrik dan dimasukkan ke makanan kemasan seperti permen ataupun soda. Kamu tahu kan kalau jajanan kemasan itu sekarang sudah sampai ke pelosok desa. Nah, itu dia poinnya di dunia pelayaran. Glukosa itu kenapa jauh lebih banyak masuknya? Karena biasanya kami kalau mengirim buah atau makanan-makanan yang cepat busuk itu jauh lebih mahal karena kita harus nyiapin kontainer river yang notabene itu harganya jauh lebih besar, dan maka dari itu glukosa potensi masuknya itu jauh lebih besar. Harganya murah dan distribusinya lebih gampang dibanding makanan sehat. Pantas aja ya anak-anak itu karena lebih gampang beli permen daripada beli buah. Padahal kalau mereka kelebihan glukosa itu dampaknya juga gak main-main loh, Vi. Berat badan mereka bisa cepat naik, gigi berlubang, dan anehnya itu ya mereka itu kayak malah jadi lebih gampang cepat lelah. Tapi kalau mereka kekurangan energi karena nggak sarapan juga mereka jadi pusing dan susah fokus juga sih. Jadi harus pas ya. Ngomong soal glukosa biasanya tiap negara itu beda loh. Aku sering lihat data bongkar muat kapal di Eropa. Di Eropa itu ada aturan batas konsumsi glukosa. Kapal yang membawa produk glukosa ke sana tuh biasanya kena aturan pajak. Wah, keren ya. Kalau di Indonesia kita kan sumber energi utamanya itu nasi putih ya. Tapi kita itu lagi darurat minuman manis. Terus kalau di India, aku dengar mereka produsen gula besar, tapi juga mereka banyak mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai energi alami ya. Itu salah satu eksportir gula terbesar yang sudah lewat tapi dia juga nggak lupa dengan protein nabatinya. Tiap negara itu punya masing-masing dalam pengelolaan. Benar banget. Jadi tugas aku sebagai calon guru adalah membiasakan mereka untuk pola makan sehat, kayak makan teratur 3 kali sehari dan bawa bekal dari rumah. Oh iya, satu lagi, aku selalu tekanin ke mereka buat minum air putih. Itu minuman terbaik karena nggak mengandung gula tambahan, tapi bikin badan kita itu jadi lebih segar. Setuju banget. Air putih itu logistik paling terbesar.
Ya, Pi. Masalahnya glukosa ini bukan cuma soal kesehatan, tapi soal bagaimana dunia itu mendistribusikan makanan. Makasih ya, Pi. Diskusinya ini bisa jadi bikin materi aku itu jadi makin kayak perspektif globalnya gitu, jadi lebih gampang untuk menjelaskan ke anak-anaknya. Sama-sama, Pi. Semangat ya praktiknya, semoga anak-anak paham pentingnya memilih energi. Siap, Pi. Makasih juga ya, dari diskusi ini jadi bikin aku itu tambah kayak mau bikin materinya itu ada bayang-bayang yang lebih gampang gitu. Makasih.